laporkan ke Kabarreskrim proses hukum karena ini sudah keterlaluan. Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Laporkan ke Kabarreskrim proses hukum karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin. Dan minta untuk nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini, ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu. Ini yang terakhir, nggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI itu IPO. Nggak mungkin diselesaikan 1,5 tahun, maksimum 6 bulan. Bank DKI Bumde untung, opini copot direksi ada aturan main. Desakan agar jajaran komisaris dan direksi Bank DKI dicopot. Diduga ada penggiringan opini. Bahkan opini negatif tersebut membabi buta untuk merusak citra Bumde milik Pemprov DKI Jakarta. Sebab dalam pergantian komisaris dan direksi ada aturan main. Apalagi bisnis Bank DKI saat ini dalam kondisi baik dan aman. Hal ini dikatakan pengamat kebijakan publik Adib Miftahul kepada wartawan Kamis 10 April. Adib mengaku dari narasi yang beredar ada kesan kalau opini negatif kepada Bank DKI untuk merusak BUMD sehat dan selalu untung, serta penyumbang dividen terbesar ke kas Pemprov DKI Jakarta. Dari catatan Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI adalah salah satu perusahaan milik daerah yang untung dan sehat. Bahkan saat COVID-19, Bank DKI tetap untung dan sebagai Bumde penyetor dividen terbesar ke kas daerah. Kalau kebakaran yang terbakar dipadamkan, bukan rumahnya yang dibakar, apalagi Bank DKI Bumde yang selalu untung, ungkap Adib. Diketahui pada tahun 2020 saat Corona atau COVID-19 melanda Indonesia, Bank DKI menyetor dividen ke Pemprov 174,15 miliar rupiah. Lalu, tahun 2021 yakni 218,16 miliar rupiah dan 281,67 miliar rupiah pada tahun ke-2023. Selanjutnya, tahun 2024, Bank DKI menyumbang dividen terbesar kepada Pemprov DKI Jakarta yaitu sebesar 326,44 miliar rupiah. Tren bisnis naik, dan ini kan hasil kerja tim jajaran Bank DKI dari komisaris, direksi hingga karyawan, dan ini positif, beber Adib. Adib mengaku Pramono Anung dan Rano Karno bukan orang baru dalam birokrasi. Artinya kegaduhan nasabah Bank DKI bukan rumahnya yang harus dibakar. Apinya sudah dipadamkan oleh Pramono Anung dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Kebijakan ini sudah benar dan dilakukan pembenahan ke depan. Tukasnya, gebrakan Pramono mengambil langkah cepat. Lanjut Adib, adalah upaya penyelamatan. Tapi bisnis BUMD juga harus diselamatkan. Pramrano orang pintar dan tidak perlu didikte atau ditekan-tekan oleh pihak luar, ungkap Adib. Sebab soal pencopotan lanjut Adib, ada aturan main. Terus kalau orang baru dijamin aman, semua perbankan pernah mengalami error layanan nasabah. Artinya error atau krisis itu biasa. Terangnya, dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi menyebut layanan error jelang lebaran membuat warganet atau netizen gaduh di media sosial. X, kegaduhan wajar karena jelang lebaran, nasabah butuh duit. Kedepan pelayanan ini memang harus dibenahi dengan bijak dan benar, ujarnya kepada wartawan. Walaupun layanan Bank DKI error dan mencoreng wajah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tapi Ucok Sky menilai pencopotan jajaran komisaris dan direksi Bank DKI ada mekanisme serta aturan yang berlaku. Ucok Sky menyebut Bank DKI yang memperoleh penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2025 kategori perbankan dan badan usaha milik daerah Bumde dalam ajang 7 TH Top Digital Corporate Brand Award 2025 harus dilakukan pembenahan agar ke depan tidak lagi terjadi error pelayanan. Sementara nasabah Bank DKI yang ditemui wartawan, Sarifah mengakui kalau layanan Bank DKI sudah berjalan. Tadi saya ambil duit di ATM di bank lain dan ternyata bisa kok dan sudah aman, bebernya. Emak-emak dua anak warga Kembangan Utara, Jakbar ini menyatakan saat gangguan layanan Bank DKI, dirinya sempat kaget karena nggak bisa ambil duit. Ruginya nggak bisa ambil duit, tapi untungnya kita bisa hemat, nggak usah repot lah. Gue emak-emak aja slow aja.
ungkapnya sambil tertawa. Hal senada diucapkan Rini Rike, emak 3 anak warga Cempaka Putih. Jakpus ini menyatakan terganggunya layanan memang membuat kesal. Tapi secara positif, pengeluaran dirinya saat lebaran jadi makin hemat. Sama saja kan? Duit kita nggak hilang, kecuali duit hilang. Baru ribut dah, ungkap pedagang UMKM ini.